Selamat siang, jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya berdoa dan berharap Anda semua selalu sehat dan dalam berkah Tuhan. Sebelum kita memulai renungan hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan dan berkat-Mu hingga siang hari ini. Persiapkan hati dan pikiran kami agar kami dapat memahami firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, renungan hari ini disadur dari khotbah dan renungan Kristen dengan judul Allah memelihara umat-Nya. Adapun ayat renungannya terdapat di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 42 sampai dengan 44 yang tertulis demikian. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, "Berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan." Tetapi pelayannya itu berkata, "Bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang?" Jawabnya, "Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya." Lalu dihidangkannyalah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 4, kita dapat melihat berbagai mukjizat yang Tuhan perbuat melalui pelayanan Nabi Elisa. Pemeliharaan Tuhan kepada keluarga janda, melepaskan perempuan Sunem dari penderitaannya karena tidak memiliki anak, dan juga mukjizat menghidupkan kembali anaknya yang telah mati, melepaskan rombongan nabi dari makanan beracun, dan dalam nas renungan kita saat ini tentang mencukupkan makanan yang sedikit untuk dapat dimakan 100 orang, bahkan masih ada sisanya. Jemaat sekalian, hal ini memberikan kepada kita suatu penglihatan akan kuasa Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ada beragam pergumulan, namun Tuhan mengetahui dan Tuhan sanggup untuk melepaskan kita dari berbagai pergumulan kita, dan cara-cara Tuhan memberikan kelepasan adalah dengan hal-hal yang tidak terduga. Namun yang patut kita perhatikan bahwa mukjizat Tuhan terjadi ketika abdi Allah yaitu Elisa ada dalam pergumulan itu. Artinya bahwa kita percaya bahwa ada penyertaan dan pertolongan Tuhan di antara orang-orang yang selalu beserta dengan Tuhan. Ketika kita tetap mau untuk tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, maka akan selalu ada pertolongan Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika seorang dari Baal Salisa datang kepada Elisa membawa roti hulu, 20 roti jelai dan gandum baru, Elisa memerintahkan agar pelayannya membagikannya. Namun pelayannya itu merasa kesulitan untuk membagikannya. Karena bagaimana mungkin itu cukup untuk dibagikan kepada 100 orang. Namun Elisa meyakinkan pelayannya itu bahwa itu akan cukup
karena Tuhan yang sudah berfirman bahwa makanan itu akan cukup, bahkan akan ada sisanya. Kita teringat dengan mukjizat yang lebih besar lagi sebagaimana yang dilakukan Tuhan Yesus kepada 5.000 orang dan masih sisa 12 bakul lagi. Sesungguhnya Tuhan memperhatikan dan mencukupkan kebutuhan orang-orang yang mengikutinya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Tuhan pasti memelihara orang-orang yang percaya kepadanya. Jemaat sekalian, beberapa hal yang bisa kita renungkan melalui nas ini adalah: pertama, Tuhan punya banyak cara untuk memelihara hidup kita. Dari nas ini kita dapat melihat bahwa Tuhan mencukupkan kebutuhan hidup Elisa dan rombongan nabi-nabi dengan mendatangkan seorang Baal Salisa untuk membawa makanan kepada mereka. Maka kita diingatkan untuk menghidupi keyakinan bahwa Allah tahu kebutuhan hidup kita. Dia tahu apa yang dibutuhkan dan apa yang kita perlukan. Tuhan punya banyak jalan dan cara untuk memberkati kehidupan kita. Jangan kita hanya bersandar pasrah pada pikiran dan kemampuan kita yang terbatas. Tetapi tetaplah berjalan dan lakukan segala sesuatu yang kita mampu lakukan. Selebihnya percayakan pada Tuhan yang berkuasa atas kehidupan ini. Dia bisa membuka jalan, cara maupun mengutus orang-orang yang mau memberikan kita pertolongan. Ada banyak cara Tuhan memberkati perjalanan hidup kita. Kedua, jangan khawatir akan hidupmu. Melihat kekhawatiran pelayan Nabi Elisa untuk membagikan makanan karena tidak akan cukup, hal ini menggambarkan bagaimana keterbatasan kita manusia. Secara pertimbangan pikiran memang makanan itu tidak cukup, maka wajar jika pelayan itu khawatir. Tetapi disinilah Tuhan bekerja dalam memelihara hidup mereka. Bahwa yang sedikit itu dapat dicukupkan, bahkan dilebihkan oleh Tuhan bagi mereka. Tuhan yang dapat memberkati setiap orang dalam keterbatasannya. Jika semua yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan penuh keyakinan akan penyertaan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan ada bersama kita dalam menyempurnakan segala kelemahan kita. Ketiga, taat kepada perintah Tuhan. Dalam kekhawatiran pelayan itu untuk membagikan makanan, Elisa meneguhkannya bahwa apa yang akan diperbuatnya itu bukanlah seperti yang dipikirkannya, tetapi akan terjadi seperti kehendak Tuhan. Kita percaya bahwa ketika kita mau untuk taat pada apa yang diperintahkan oleh Tuhan, maka rencana Tuhan yang terbaik atas hidup kita akan terjadi. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu dan renungan pada siang hari ini. Tuhan, ingatkan kami akan kasih-Mu yang melimpah dan anugerah-Mu yang cukup dan hanya bersandar kepada-Mu saja setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, saya percaya firman Tuhan yang telah kita dengar
dapat menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.